Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah adik-adik, mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem imun tubuh. Ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya di mana kita sudah belajar tentang leukosit darah. Yang pertama adalah tentang imunitas. Imunitas ini bisa disebut juga sebagai resistensi tubuh terhadap penyakit. Apa yang dimaksud dengan imunitas? Imunitas adalah kemampuan tubuh untuk melindungi sel-sel tubuh untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Benda asing itu bisa berupa bakteri, virus, parasit, atau bahan-bahan yang bersifat toksik. Nah, suatu keadaan di mana seorang individu itu mengalami penurunan imunitas itu disebut sebagai susceptibility. Nah, ilmu yang mempelajari tentang imunitas ini kita sebut sebagai imunologi. Nah, pada sistem imun tubuh, struktur sel darah yang terlibat itu apa? Yakni leukosit atau sel darah putih dengan berbagai variannya. Nah, berikut ini adalah reaksi sistem imun terhadap adanya jejas yang masuk. Ada 3, yang pertama aktivasi, yang kedua imunodefisiensi, dan yang ketiga adalah hypersensitivity. Aktivasi, apa yang dimaksud dengan aktivasi? Jadi apabila ada jejas yang masuk, maka tubuh akan secara aktif melawan jejas yang masuk tersebut. Nah, biasanya kalau misalnya terjadi aktivasi sistem imun untuk melawan jejas, maka akan terjadi inflamasi pada daerah di mana jejas tersebut berada. Kemudian yang kedua adalah imunodefisiensi. Kalau imunodefisiensi ini adalah lawannya aktivasi. Di sini terjadi penurunan fungsi dari sistem imun. Apabila terjadi penurunan fungsi, maka tubuh tidak bisa segera merespon dan melakukan eliminasi terhadap jejas yang masuk. Nah, hal ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang diberikan obat-obat kanker atau pada pasien-pasien HIV, di mana pada kedua jenis penyakit ini pemberian obat itu bisa menyebabkan terjadinya penurunan fungsi dari sistem imun tubuh. Kemudian yang ketiga adalah hypersensitivity. Kalau hypersensitivity, tubuh merespon terhadap adanya jejas yang masuk, tapi dengan overacting, jadi terlalu berlebihan. Respon tubuh terhadap jejas itu terlalu berlebihan. Nah, yang berbahaya apabila respon ini terlalu berlebihan, ini bisa menyebabkan terjadinya anaphylactic shock. Nah, hypersensitivity ini biasanya berhubungan dengan proses alergi. Apa itu shock anaphylactic? Nanti akan kita pelajari pada slide berikutnya. Oke, berikut ini adalah target organ di mana terjadi kondisi shock anaphylactic. Ini sudah kita bahas sebenarnya pada materi leukosit sebelumnya. Saya akan sedikit mereview sedikit saja. Yang pertama, kalau misalnya shock anaphylactic ini terjadi pada kardiovaskuler, maka bisa memberikan gejala seperti hipotensi, kemudian pusing yang merupakan tahap awal terjadinya sinkop atau presinkop. Kemudian sinkop ini adalah kehilangan kesadaran selama beberapa saat atau yang kita biasa sebut sebagai pingsan. Kemudian dysrhythmia, ini sama dengan aritmia, yakni gangguan irama jantung. Kemudian berikutnya adalah angina atau nyeri dada. Kemudian kalau misalnya target organ shock anaphylactic ini pada sistem respiratori, maka bisa menyebabkan kondisi sesak nafas. Mengapa? Hal ini karena pada saluran nafas bagian atas itu terjadi pembengkakan atau edema, yakni pada orofaring, hipofaring, atau pada laring. Kemudian pada saluran nafas bagian bawah, yakni pada bronkus, terjadi spasme. Kemudian kalau target organnya pada GI tract itu bisa menyebabkan mual, muntah, kemudian diare, juga kram pada perut, rasa kram pada perut.
Kemudian kalau misalnya target organnya pada kulit, manifestasinya adalah kemerahan, baik lokal maupun pada beberapa bagian tubuh. Kemudian pruritus atau pruritus ini adalah gatal-gatal. Urtikaria ini gatal-gatal seperti kalau orang Jawa bilang biduren itu ya, urtikaria. Kemudian angioedema, ini terjadi edem pada pembuluh darah, terutama pada pembuluh darah di bawah lapisan kulit. Kemudian kalau misalnya target organ ini terjadi pada central nervous system, ini bisa menyebabkan terjadinya headache atau sakit kepala. Confusion itu pasien merasa bingung atau disorientasi, kemudian terjadi perubahan kadar kesadaran. Terjadi penurunan kadar kesadaran. Oke. Nah, tipe imun sistem ini sebenarnya dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama innate immunity dan yang kedua acquired atau adaptive immunity. Innate immunity ini imunitas yang kita peroleh mulai kita lahir, yang kita peroleh dari orang tua kita. Kemudian kalau acquired atau adaptive immunity ini disebut juga imunitas dapatan. Jadi kita peroleh selama kita hidup apabila kita terpapar patogen atau benda asing yang masuk dalam tubuh kita. Oke, berikut ini adalah penjelasan tentang innate immunity. Innate immunity ini nama lainnya adalah natural immunity. Disebut juga sebagai non-specific immunity karena dia bekerja untuk semua patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian innate immunity ini kita peroleh dari orang tua, karena itu innate immunity ini berfungsi mulai dari fetus sampai kita lahir dan sepanjang kita hidup dan sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, innate immunity ini terdiri dari 4 barrier. Jadi innate immunity ini dia tersusun atas 4 barrier. Yang pertama adalah barrier fisik, yang kedua barrier fisiologi, yang ketiga barrier seluler, dan yang keempat adalah barrier sitokin. Oke, kita akan pelajari satu persatu dari barrier innate immunity ini. Nah, ini adalah gambaran dari barrier, 4 macam barrier dari innate immunity. Anda amati, mulai dari fisik, kemudian fisiologi, kemudian seluler, ya ini adanya makrofag, kemudian neutrofil, kemudian berikutnya adalah sitokin. Ya, masih ingat sitokin? Apa itu sitokin? Sitokin adalah bahan yang disekresi oleh sel yang dapat mempengaruhi sel lainnya. Ya. Nah, physical barrier ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah kulit dan yang kedua adalah membran mukosa. Kulit pada bagian luar, membran mukosa adalah lapisan pelindung mukosa pada jaringan lunak. Pada jaringan lunak tubuh kita, ya. Pada kulit itu lapisan paling luar adalah stratum corneum. Stratum corneum ini cukup tebal. Tujuannya apa? Untuk mencegah agar bakteri dan virus tidak bisa masuk ke dalam kulit tubuh kita. Kemudian mukosa membran ini membran yang terdapat pada jaringan lunak, di mana mukosa membran ini dia bisa mensekresi mukus. Mukus ini akan bisa menjebak dan menangkap mikroorganisme sehingga mikroorganisme tidak bisa bergerak. Kemudian dengan gerakan silia itu akan disapu mukus yang berisi mikroorganisme tersebut menuju ke faring, kemudian akan ditelan dan dieliminasi bersama dengan feses. Ini mukus yang terdapat pada rongga hidung. Ya, salah satu contoh mukus yang terdapat pada rongga hidung. Kemudian ini adalah sebenarnya gambaran innate immunity yang tidak hanya berupa physical barrier, ya. Yang pertama diamati physical barrier. Ini kebetulan organ yang dijadikan contoh ini adalah pada organ hidung, ya. Ini ada kulit hidung, kemudian hair. Ini adalah hair, rambut-rambut atau bulu-bulu hidung. Kemudian mukus juga mukus yang dihasilkan oleh hidung. Kemudian yang sebelah kanan yang ada tulisan histamin itu sebenarnya adalah physical barrier yang ketiga, yang seluler. Ya.
Oke, kita akan berpindah ke ini adalah gambaran tentang apa yang terjadi seandainya permukaan kulit kita ini rusak atau jaringan pada kulit kita ini rusak. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan pada jaringan tubuh, maka jaringan yang rusak itu akan melepaskan vasoaktif dan kemotaktik faktor yang dapat men-trigger peningkatan aliran darah dan permeabilitas kapiler. Ada amati yang pada pembuluh darah itu terjadi peningkatan aliran darah, kemudian juga terjadi peningkatan permeabilitas kapiler ya. Jadi kalau peningkatan permeabilitas kapiler itu sel-sel endotel itu jaraknya agak renggang. Hal ini memungkinkan untuk keluarnya cairan plasma yang kita sebut sebagai eksudat ya. Cairan ini bisa berisi protein, diantaranya komplement, kemudian C-reaktif protein. Selain cairan yang keluar dari kapiler pembuluh darah ini juga adalah sel-sel inflamasi. Ya, sel-sel yang terlibat pada inflamasi akut yakni neutrofil. Oke, kemudian kalau misalnya sudah terjadi eksudasi cairan, kemudian sudah terjadi diapedesis dari sel-sel darah diantaranya neutrofil, maka kemudian akan dilanjutkan dengan kemotaksik, gerakan kemotaktik yang akan dilanjutkan dengan fagositosis. Oke, berikut ini adalah fisiologi barier. Barier fisiologi yang dimiliki oleh tubuh kita terhadap jejas yang masuk. Yang pertama adalah asam lambung. Asam lambung ini bisa membunuh sebagian besar bakteri yang masuk ke dalam organ pencernaan. Kemudian empedu ini menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme. Kemudian serumen atau cairan dari telinga ini bisa menangkap partikel, bisa membunuh bakteri, juga bisa mendorong insektisida untuk keluar dari telinga. Kemudian enzim lisosim, masih ingat enzim lisosim ya? Sebenarnya dia terdapat pada semua sel ya. Kemudian kalau pada sel fagosit masih ingat dua sel fagosit yang utama dalam tubuh kita, yang pertama neutrofil, yang kedua makrofag. Maka enzim lisosim ini berperan untuk mencerna atau menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam sel ya. Lisosim ini bisa terdapat pada cairan tubuh ya, diantaranya cairan pada hampir semua sekresi kecuali pada cerebrospinal, kemudian pada urin, kemudian juga pada kelenjar keringat. Nah, lisosim ini terdapat dalam jumlah yang cukup pada kelenjar air mata, tears ya, from eyes. Kemudian lisosim ini yang pasti dia bisa menyerang dan mencerna bakteri sehingga bakteri menjadi inaktif ya. Fisiologi barier berikutnya adalah nasal hair atau bulu-bulu hidung, rambut hidung ya. Rambut hidung ini bisa mendorong keluar mikroba dan debu dari hidung. Kemudian urin ini bisa mencuci mikroba. Jadi istilahnya dia bisa merusak mikroba ya yang masuk lewat uretra ya. Kemudian vaginal sekresi. Vaginal sekresi itu dia pH-nya sedikit asam karena itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri, kemudian juga mendorong bakteri keluar dari vagina. Kemudian sebum yang dihasilkan oleh kelenjar keringat itu bisa berfungsi proteksi. Kenapa? Karena sebum ini sebenarnya dia mengandung acid velum ya, acid velum yang pada permukaan kulit sehingga bisa menghambat pertumbuhan benda asing atau mikroba. Coba Anda pernahkah Anda sekali waktu pada saat berkeringat kemudian coba dicicip keringatnya? Pasti terasa asin ya. Hal ini karena adanya sebum ya yang berfungsi sebagai protektif sebenarnya. Oke, ini adalah gambaran barier fisik dan barier fisiologi.
Barier fisik Anda amati yang sebelah kanan itu adalah skin atau kulit, dia berperan sebagai barier fisik, sementara yang lainnya ini adalah barier fisiologi. Gambar ini menjelaskan kondisi yang sama, yakni barier fisik dan fisiologi dari innate immunity. Silakan dipilih gambar mana yang lebih mudah adik-adik pahami. Oke, berikutnya adalah barier yang dimiliki oleh innate immunity yang ketiga, yakni cellular barrier. Namanya cellular barrier berarti barier ini dilakukan oleh sel-sel imun tubuh. Sel imun tubuh itu apa saja? Sel imun tubuh tersebut antara lain adalah sel darah putih, diantaranya adalah makrofag, kemudian natural killer cell yang berasal dari limfosit, kemudian sistem komplement, kemudian adanya inflamasi pada sel, kemudian adanya fever, kemudian juga adanya bahan-bahan antimikroba. Oke, mari kita bahas satu persatu. Ini adalah gambaran hematopoietic stem cell. Jadi proses hematopoiesis atau pembentukan sel-sel darah. Anda amati yang sebelah kanan, di mana hematopoietic stem cell atau stem cell darah ini akan berkembang menjadi jaringan mieloid dan limfoid. Untuk jaringan mieloid, dia akan berkembang menjadi mieloblast yang nantinya akan berkembang menjadi sel-sel granulosit. Ya, ada 3, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Kemudian yang satunya limfoid itu akan berkembang menjadi limfoblast yang nantinya akan berkembang menjadi sel B, sel T, dan natural killer cell. Oke, nah berikut ini adalah gambaran pembentukan macam-macam sel T dan sel plasma dari sel B yang nantinya akan menghasilkan antibodi. Ya, seperti kita ketahui, bone marrow, masih ingat adik-adik, bone marrow ada 2 bagian ya, bone marrow yang red dan yang yellow. Bone marrow yang menghasilkan sebagian besar sel-sel leukosit adalah bone marrow yang red. Sementara yang yellow, dia bisa menghasilkan sel leukosit tapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Sementara untuk eritrosit dan platelet mutlak disintesis pada red bone marrow. Oke, kita lanjutkan. Nah, bone marrow ini dia akan berkembang menjadi mieloid dan lymphoid stem cell. Kalau mieloid tadi sudah ya, dia akan berkembang menjadi granulosit, sel-sel granulosit. Kemudian yang limfoid ini dipecah menjadi 2. Kalau misalnya lymphoid stem cell itu menuju ke timus, dia akan berkembang menjadi sel T. Tapi kalau misalnya dia tetap berada pada bone marrow, dia akan berkembang menjadi sel B. Oke, jadi lymphoid stem cell kalau dia menuju ke timus, dia akan berkembang menjadi sel T. Kemudian kalau tetap berada pada bone marrow, dia akan berkembang menjadi sel B. Oke. Nah, sel B, kita bahas yang sel B terlebih dahulu ya. Sel B ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi 2 macam sel. Yang pertama adalah sel memori dan yang kedua adalah sel plasma. Sel plasma inilah nantinya yang akan membentuk antibodi. Oke. Kemudian sementara sel T itu bisa berdiferensiasi menjadi 3 macam sel T. Yang pertama sel T sitotoksik yang bisa langsung membunuh benda asing. Yang kedua sel T helper dan yang ketiga adalah sel T memory. Ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa baik sel B maupun sel T dia bisa membentuk sel memori. Oke, nah adanya antibodi ini dia akan berperan pada sistem imun tubuh. Sistem imun tubuh yang diperantarai oleh antibodi yang beredar di dalam cairan ekstraseluler tubuh itu disebut sebagai imunitas humoral. Berasal dari kata humor yang berarti air. Ya. Kemudian sementara sistem imun yang dimediasi oleh sel-sel terutama sel T ini disebut sebagai imunitas seluler.
Nanti kita akan belajar tentang imunitas humoral dan seluler pada slide berikutnya. Oke, nah berikut ini adalah sudah kita bahas ya. Saya hanya ingin mereview bahwa sel fagosit yang utama dalam tubuh kita ada dua, yakni neutrofil dan makrofag. Oke, neutrofil ini sudah kita bahas sebelumnya, jadi disebut juga polimorfonuklear karena intinya lebih dari satu. Dia masa hidupnya pendek. Mengapa? Karena begitu dia bekerja mencerna bakteri atau benda asing, dia ikut mati. Nah, neutrofil ini karena dia umurnya pendek, karena itu dia disekresi dalam jumlah yang paling banyak di dalam plasma. Selain karena dia cepat mati, neutrofil ini juga dia berperan pada pertahanan kedua apabila terjadi inflamasi karena adanya jejas yang masuk. Oke, berikutnya monosit. Monosit ini adalah leukosit yang ukurannya paling besar selama berada di dalam plasma, di mana monosit ini sebenarnya tidak bisa bekerja pada saat dia berada di dalam plasma. Pada saat berada di dalam plasma, dia disebut sebagai immature cell. Di dalam plasma, dia hanya hidup selama 10-20 jam. Kemudian setelah itu dia akan mengalami migrasi ke jaringan fibros konektif ya untuk menjadi makrofag. Jadi makrofag itu berasal dari monosit yang mengalami diferensiasi. Begitu bermigrasi ke jaringan, biasanya monosit ini akan mengalami pembesaran sampai dengan 5 kali membentuk makrofag. Kenapa dia harus membesar sampai 5 kali? Karena di dalam makrofag itu terdapat granul yang sangat banyak yang berisi bermacam-macam bahan. Ya, nah ini hasil diferensiasi dari monosit kita sebut sebagai makrofag. Jadi setelah berada di dalam sirkulasi sekitar selama tadi berapa jam ya? 10-20 jam atau kadang-kadang disebut selama 8 jam ya. Hampir sama, tidak perlu bingung ya. Maka akan bermigrasi ke jaringan, di situ akan mengalami pembesaran yakni mengalami diferensiasi menjadi makrofag. Dan selama berada dalam jaringan, ingat bahwa makrofag ini memiliki kemampuan untuk melakukan replikasi atau proliferasi ya. Jadi dia bisa membelah menjadi makrofag yang lain ya. Makrofag ini merupakan sel leukosit yang umurnya paling panjang dan memiliki kemampuan fagosit paling besar ya. Makrofag ini kalau kita baca di jurnal atau di textbook ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah makrofag yang tetap berada di jaringan, jadi makrofag yang berasal dari monosit, kemudian dia bermigrasi ke jaringan, kemudian dia menetap di dalam jaringan, berkembang menjadi makrofag, itu kita sebut sebagai fixed makrofag. Yang kedua, makrofag yang masih segar ya. Jadi makrofag yang berasal dari monosit, kemudian sebentar berada di jaringan, kemudian berdiferensiasi menjadi makrofag, kemudian langsung bekerja. Karena dia berasal dari monosit yang bergerak dalam pembuluh darah, karena itu disebut makrofag ini disebut sebagai wandering makrofag atau apa ya istilahnya wandering itu artinya menjelajah gitu ya, penjelajah. Makrofag yang berjalan-jalan penjelajah ya. Nah, oke. Makrofag yang berada di jaringan ini memiliki beberapa nama ya. Seperti kalau pada paru namanya pulmonary alveolar makrofag. Kalau pada jaringan konektif kita sebut histiosit. Kalau pada liver kita sebut sebagai Kupffer cell. Kalau pada kidney ginjal kita sebut glomerular mesangial cell. Kalau pada brain kita sebut microglial cell. Kalau pada bone kita sebut osteoclast. Ya. Nah, nanti yang lainnya sepertinya sudah kita bahas pada slide yang blood leukosit ya. Oke, berikut ini adalah komponen dari unit immunity yang berikutnya, yang seluler ya, Komplement ini merupakan bagian dari unit imun atau imun natural yang berfungsi juga untuk mempertahankan tubuh atau sel dari serangan kuman.
Komplement ini tersusun atas 35-40 protein, di mana protein-protein ini disintesis di liver, dan protein-protein ini beredar di dalam plasma atau terdapat pada membran plasma. Jadi protein-protein komplement ini dia bisa beredar di dalam plasma atau dia bisa berada pada membran plasma. Nah, bagaimana cara komplement sistem ini menghancurkan atau merusak mikroba? Yang pertama dengan cara sitolisis, yang kedua inflamasi, yang ketiga dengan fagositosis. Yang penting dicatat bahwa kehadiran komplement pada unit imun ini, dia berfungsi untuk mencegah terjadi kerusakan berlebihan dari jaringan host atau jaringan tubuh kita ya, kalau hostnya kita. Jadi komplement ini dia mencegah terjadinya kerusakan yang berlebihan dari jaringan host. Oke, kita pindah complement pathway. Jalur komplement ini sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah classical pathway, yang kedua lectin pathway, dan yang ketiga adalah alternative pathway. Untuk classical pathway ini ditrigger oleh adanya patogen. Untuk classical pathway ini, saya ulang ya, dia triggernya secara langsung oleh patogen atau trigger secara tidak langsung oleh adanya antibodi yang mengikat patogen pada permukaan sel B. Ya. Oke, kemudian berikutnya lectin pathway, dan yang ketiga adalah alternative pathway. Kalau alternative pathway ini bisa melakukan amplifikasi dari 2 pathway sebelumnya. Bisa melakukan amplifikasi atau penguatan kerja dari 2 pathway sebelumnya, baik klasikal maupun lectin. Oke, ini gambaran dari jalur sistem komplement ya, mulai dari klasikal. Tadi dikatakan dia ditrigger kalau secara langsung oleh patogen, kalau secara tidak langsung oleh antibodi yang melekat pada permukaan sel B ya. Kemudian lectin pathway itu lewat jalur PAMP. Kemudian yang alternatif pathway itu bisa melalui jalur terjadinya hidrolisis yang spontan pada atau karena adanya permukaan dari bahan-bahan yang patogen. Oke. Karena komplement ini materinya banyak yang harus disampaikan, karena itu mungkin nanti pada pertemuan lain kita akan membahas tersendiri tentang komplement. Untuk pada PPT ini kita cukupkan pembahasan tentang komplement. Berikutnya ini adalah cellular barrier dari unit imun sistem ya. Berikutnya adalah fever. Fever ini terjadi karena adanya patogen atau toksin yang dihasilkan patogen, di mana toksin patogen ini bisa mengeluarkan endogen pirogen, di mana toksin patogen ini bisa merangsang pengeluaran endogen pirogen yang dilepaskan oleh makrofag. Jadi fever ini dirangsang oleh adanya toksin dari patogen. Toksin patogen ini akan merangsang makrofag untuk mengeluarkan endogen pirogen. Endogen pirogen ini akan dibawa menuju otak ke pusat-pusat pengaturan suhu tubuh, sehingga kalau misalnya terjadi rangsangan dari endogen pirogen, maka temperatur tubuh akan meningkat. Ya, nah fever ini sebenarnya dia memiliki 2 sisi mata uang ya. Jadi yang pertama dia memiliki efek positif kalau misalnya fevernya itu masih fever yang mild ya. Jadi suhu tubuh hangat yang belum terlalu tinggi. Mengapa? Karena pada mild fever ini dia bisa mengaktifasi sistem fagosit tubuh kita. Yang kedua, bisa menghambat pertumbuhan mikroba. Namun, apabila temperatur tubuh kita terlalu tinggi, maka ini justru bisa membahayakan tubuh kita. Kenapa? Karena bisa terjadi kerusakan sel-sel tubuh karena ada gangguan metabolisme pada sel-sel tubuh akibat peningkatan suhu yang terlalu tinggi dalam sel.
Nah, karena itu kalau misalnya suhu tubuh kita meningkat terlalu tinggi, kita butuh atau harus diberikan antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh. Oke, berikutnya sistem imun tadi sudah kita bahas. Sistem imun dibagi menjadi dua. Yang pertama innate immunity atau immunity alami, immunity natural yang kita peroleh dari orang tua kita. Yang kedua adalah acquired immunity atau immunity dapatan. Disebut juga sebagai adaptive immunity atau specific immunity. Mengapa disebut specific immunity? Karena sistem imun ini dia hanya bekerja pada antigen tertentu, pada patogen atau antigen tertentu. Nah, acquired immunity ini kita peroleh setelah kita lahir. Ya, pada acquired immunity ini mampu mengenali patogen yang menyerang tubuh, kemudian juga tubuh kita akan melakukan serangan untuk bertahan juga hanya untuk antigen yang tertentu saja. Acquired immunity ini dia dimediasi oleh antibodi yang terdapat pada cairan ekstraseluler tubuh atau juga dimediasi oleh sel-sel tubuh, sel-sel imun sistem, yakni limfosit T, kemudian makrofag dan NK sel. Nanti ada pada penjelasan slide berikutnya, ya. Nah, adanya antibodi dan sel-sel limfosit dan sel-sel yang lain itu menyebabkan antigen tidak lagi berbahaya bagi tubuh kita. Ya. Jadi acquired immunity ini sebenarnya tidak hanya berperan untuk memerangi benda asing yang masuk, tapi juga berperan untuk mengingat benda asing tersebut, ya, karena ada sel memori dari sel B dan sel T. Nah, kalau sudah diingat, kalau misalnya patogen yang sama masuk ke dalam tubuh kita, maka sistem imun tubuh akan cepat bereaksi terhadap patogen yang sama tersebut. Jadi kalau acquired immunity ini melibatkan limfosit B dan limfosit T. Oke. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari acquired immunity. Yang pertama adalah specificity. Artinya apa? Spesifik. Jadi sistem imun bisa membedakan benda asing dari bakteri A atau ini dari bakteri B, ya, atau ini dari virus A atau virus B. Jadi mampu membedakan molekul asing. Yang kedua adalah diversity. Kalau diversity itu artinya mampu mengenali molekul asing yang masuk ke dalam tubuh. Oh, ini bakteri A ya. Oh, ini adalah antigen dari bakteri B. Seperti itu ya. Langsung mengenali karena pernah terpapar oleh patogen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah diskriminasi. Diskriminasi ini adalah mampu membedakan antara yang self dan non-self. Artinya apa? Jadi sistem imun ini normalnya bisa membedakan, oh ini sel tubuhku sendiri, berarti tidak boleh dirusak. Oh itu sel tubuh molekul asing, berarti itu yang harus dirusak. Ya, kemudian yang keempat, memori. Dia bisa mengingat sistem imun tubuh kita ini yang acquired ini dia bisa mengingat patogen yang masuk. Jadi kalau dia bisa mengingat seandainya nanti ada patogen yang sama masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan cepat merespon sehingga inflamasi yang terjadi bisa ditangani lebih cepat. Oke. Berikut ini adalah komponen dari acquired immunity. Yang pertama adalah antibody mediated immune system, disebut juga imunitas humoral, dan yang kedua adalah cell mediated immune system atau imunitas seluler. Tadi sudah sedikit kita bahas ya sebenarnya. Oke, ini kita pindah saja ke sini. Jadi antibody mediated immune system atau disebut juga sebagai imunitas humoral, ya. Kenapa disebut imunitas humoral? Karena sistem imun ini diperantarai atau dimediasi oleh makromolekul atau antibodi yang terdapat pada cairan ekstraseluler.
Oke, kenapa disebut imunitas humoral? Berasal dari kata humor atau cairan karena sistem imun ini dimediasi oleh antibodi yang terdapat pada cairan ekstraseluler. Karena dia melibatkan antibodi, seringkali juga disebut sebagai antibody mediated immunity. Ya, antibodi itu dia berada pada cairan tubuh, baik pada plasma maupun pada limfe. Oke, ingat-ingat bahwa antibodi yang bisa memproduksi antibodi adalah sel B. Khususnya sel apa tadi? Sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori ya. Terutama adalah sel plasma. Sementara sel T tidak pernah bisa memproduksi antibodi. Sel T hanya membantu meregulasi pembentukan antibodi. Nah, antibodi ini bisa bertahan atau menyerang terhadap siapa? Bakteri patogen, virus, kemudian toksin yang masuk ke dalam cairan tubuh, baik plasma maupun limfe. Oke, kita pindah ke sel B. Sel B ini termasuk humoral immunity ya. Sel B ini dia juga berperan untuk membantu aktivitas sel T. Ingat bahwa sel B ini dia akan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma ini yang nanti akan menghasilkan antibodi, di mana antibodi ini bisa melakukan serangan terhadap bakteri, toksin bakteri, virus, jamur, parasit, dan bahan-bahan non-self yang lainnya atau benda asing lainnya. Oke, kemudian antibodi ini bagaimana cara bekerjanya? Dia akan berjalan berada di sirkulasi darah. Kemudian karena dia berada pada sirkulasi darah, maka kalau misalnya ada patogen yang berada di sirkulasi, dengan cepat akan dikenali oleh antibodi, diikat. Setelah itu ada dua cara. Yang pertama dinonaktifkan atau yang kedua adalah dihancurkan. Ya, nah. Mulai dari pertama kali terjadinya infeksi sampai antibodi terbentuk itu butuh waktu sekitar seminggu, 1 minggu. Mulai terjadinya infeksi sampai dengan terbentuknya antibodi itu butuh waktu sekitar 1 minggu. Ya, pada saat itu kita benar-benar merasakan sakit yang hebat ya, proses pembentukan antibodi tadi. Nah, ingat bahwa sebelum ada patogen yang memicu produksi antibodi, maka tidak akan ditemukan antibodi pada aliran darah. Ingat ya, sebelum ada patogen yang memicu terbentuknya antibodi, maka di dalam sirkulasi darah tidak ditemukan antibodi. Apa tujuannya? Anda bayangkan kalau misalnya tidak ada patogen, antibodi banyak beredar di sirkulasi darah, maka antibodi itu akan menyerang tubuh kita sendiri. Oke, nah kapan sel B ini bisa mengenali permukaan non-self? Yakni saat sel B ini mengenali benda-benda asing seperti dari permukaan selnya ya, seperti virus, kemudian bakteri, kemudian bila ada terjadi perubahan pada sel-sel tubuh, maka sel B akan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Jadi kalau sel B mengenali benda asing, maka sel B akan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma inilah yang nantinya akan memproduksi antibodi. Karena itu seringkali dikatakan bahwa pabrik utama antibodi, pabrik antibodi yang sesungguhnya itu adalah sel plasma. Ya. Oke. Bagaimana sel plasma dan sel memori B itu bisa terbentuk? Yang pertama, saat ada antibodi pada permukaan sel B yang mengikat antigen, maka sel B akan aktif. Jadi kalau misalnya sel B itu pada permukaannya terdapat antibodi yang mengikat antigen, maka sel B akan menjadi aktif. Sel B yang aktif ini akan mengalami enlargement atau pembesaran. Karena dia membesar, kemudian diikuti dengan dia akan membelah dan berdiferensiasi menjadi dua jenis sel. Apa itu? Satu sel plasma dan yang kedua adalah sel memori. Oke.
Nah, sel plasma ini dia hanya hidup selama beberapa hari, tidak lama usianya sel plasma. Nah, pada saat dia hidup, dia akan memproduksi antibodi dalam jumlah yang banyak, ya, karena ada rangsangan antigen tadi, ya, patogen atau antigen tadi. Kemudian sebaliknya kalau memori sel B ini umurnya harus panjang. Kenapa umurnya harus panjang? Karena dia bertugas untuk mengenali benda asing yang pernah masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kalau misalnya tidak ada benda asing yang masuk, memori sel B ini tetap ada, tapi dia dalam kondisi dorman atau tidak aktif. Ya, baru kemudian kalau misalnya ada antigen yang sama masuk, baru dia aktif untuk mengenali, kemudian dilanjutkan dengan inaktivasi dari jejas atau molekul asing, atau kemudian perusakan molekul asing. Ya, oke. Berikutnya ini adalah antibodi. Antibodi tadi dihasilkan oleh siapa? Sel plasma, ya. Nama lain dari antibodi ini adalah imunoglobulin. Antibodi ini sebenarnya adalah protein yang mengandung glikoprotein. Jadi antibodi ini merupakan protein yang mengandung glikoprotein. Antibodi ini memiliki 4 rantai yang berbeda. Ya, kemudian ikatan antara antigen antibodi itu kita kenal sebagai seperti ikatan antara key and lock atau kunci dan gembok gitu ya. Nah, bagaimana cara antibodi atau apa fungsi antibodi ini? Yang pertama adalah menetralisir patogen, yang kedua mengaktifkan sel-sel imun sistem yang lain, kemudian yang ketiga adalah mengaktifkan komplement sistem. Jadi cara kerja antibodi itu ada 3. Yang pertama menetralisir patogen, yang kedua mengaktifkan sel-sel pertahanan tubuh yang lain, dan yang ketiga adalah mengaktifkan sistem komplement. Oke. Kemudian netralisasi, ya. Yang pertama adalah netralisasi. Pada saat antigen itu berikatan dengan pada saat antibodi itu mengikat antigen, pada saat antibodi itu mengikat antigen, maka antigen akan dicegah untuk berikatan dengan sel normal, juga sekaligus dicegah untuk menginfeksi sel normal tersebut. Jadi pada saat antibodi mengikat antigen, maka antibodi dapat mencegah antigen atau patogen untuk melekat pada sel normal. Yang kedua, kalau misalnya antibodi itu berikatan dengan toksin dari bakteri, maka toksin tidak akan bisa masuk ke sel tubuh pada waktu berikutnya. Jadi antibodi ini bisa mengikat bakteri langsung. Kalau dia mengikat bakteri langsung, maka bakteri tersebut dihambat untuk mengikat sel normal sekaligus menginfeksi sel normal tersebut. Yang kedua, bisa juga antibodi ini berikatan dengan toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Kalau antibodi ini mengikat toksin, maka toksin tidak lagi bisa masuk ke dalam sel tubuh. Oke, yang kedua, cara kerja atau fungsi dari antibodi ini adalah mengaktifkan sel-sel imun defense yang lain. Oke, contohnya dia bisa mengaktifkan sel fagosit pada jaringan. Dia bisa mengaktifkan platelet untuk pembekuan darah. Kemudian dia bisa mengaktifkan mast cell untuk proses alergi. Oke, dan sel-sel fagosit itu ternyata dia bisa melawan patogen dengan lebih baik apabila sel fagosit itu dilengkapi dengan antibodi. Sel-sel fagosit dia bisa berfungsi lebih baik seandainya dia diikat atau dilengkapi dengan antibodi, ya. Berikutnya ini adalah cara kerja dari antibodi yang ketiga, yakni mengaktifasi komplement sistem. Sudah kita ketahui bahwa sistem komplement ini merupakan bagian dari sistem imun tubuh yang terdiri dari sekitar berapa tadi? 30-45 protein yang dihasilkan oleh liver, di mana protein ini berada dalam
sirkulasi darah, dan protein komplement ini dia bisa merusak dinding sel dari patogen secara langsung. Jadi komplement sistem ini bisa merusak dinding sel dari patogen itu secara langsung. Oke, kita pindah. Ini adalah gambaran dari aktivasi sel beta. Anda amati gambar ini. Jadi kalau misalnya ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita, virus ini akan melepaskan bagian-bagian virus ini memiliki antigen, ya. Virus ini memiliki antigen, di mana antigen ini akan menyebabkan sel B yang awalnya tidak aktif atau natif sel B itu menjadi aktif. Oke, nah sel B yang aktif karena ditempeli oleh antigen dari virus tadi itu akan merangsang diferensiasi dari sel B. Sel B yang teraktivasi karena adanya antigen yang menempel pada sel B itu akan mengalami diferensiasi. Diferensiasi menjadi apa? 1. Sel memori, 2. Sel plasma. Nah, sel plasma inilah yang nantinya akan menghasilkan antibodi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Tipe antibodi itu ada 5, yakni imunoglobulin G atau IgG, kemudian IgM, IgA, IgE, IgD. Sebenarnya menyusunnya lebih mudah kalau misalnya IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Jadi membacanya singkatannya lebih gampang. Gamet, ya, G, A, M, E, dan D. Ya, tapi ini kebetulan sudah terlanjur disusun seperti ini ya. Sebenarnya sama aja adik-adik ya. Yang pertama adalah imunoglobulin G. Ingat bahwa imunoglobulin G ini adalah jenis antibodi yang paling banyak dibentuk oleh tubuh kita, ya. Jadi sekitar persentasenya sekitar 80% dari seluruh antibodi. Nah, imunoglobulin G ini dia diproduksi terutama pada infeksi-infeksi yang baru. Ya. Imunoglobulin G dia diproduksi terutama pada kalau ada infeksi baru. Oke, dan imunoglobulin G ini bisa bekerja dengan baik kalau misalnya patogennya sudah diketahui. Nah, imunoglobulin G ini yang dibentuk pada saat pregnant, imunoglobulin G ini bisa didistribusikan dari ibu ke fetus melalui apa? Ya, plasenta ya. Tujuannya adalah imunoglobulin G ini dia berfungsi untuk melindungi janin, ya, melindungi janin. Kemudian setelah lahir dia akan melindungi bayi, mulai dari dia pertama lahir sampai dengan lahir. Ya, imunoglobulin G ini akan tetap melindungi bayi sampai sistem imun tubuh bayi bisa berkembang secara matang atau mature, ya. Saya ulang ya, imunoglobulin G ini imunoglobulin yang paling banyak ditemukan dalam plasma sekitar 80%. Imunoglobulin G ini dia terutama disintesis pada infeksi-infeksi yang baru dan bisa bekerja dengan lebih baik apabila patogen yang masuk itu sudah diketahui sebelumnya atau sudah dikenali. Ya, nah pada pregnant yang paling banyak diproduksi adalah imunoglobulin G, di mana IgG ini bisa dibawa dari ibu hamil ke fetus atau ke janin. Tujuannya itu adalah selain melindungi fetus, juga melindungi bayi pada kelahiran pertama, pada awal-awal kelahiran sampai dengan lahir. Nah, imunoglobulin ini tetap bekerja sampai sistem imun dari bayi tersebut matang. Ya. Berikutnya adalah imunoglobulin M. Imunoglobulin M ini adalah, ingat-ingat, imunoglobulin yang ukurannya paling besar. Imunoglobulin M ini imunoglobulin atau antibodi yang ukurannya paling besar.
Mengapa dia ukurannya paling besar? Karena nanti dia bertugas untuk menggumpalkan patogen. Mengapa dia ukurannya paling besar? Karena imunoglobulin M ini nanti dia bertugas untuk menggumpalkan sel-sel patogen. Nah, saat patogen itu diidentifikasi oleh tubuh kita atau saat tubuh kita itu mengenali ada patogen yang masuk, maka antibodi yang pertama kali dibentuk adalah IgM. Oke, jadi kalau misalnya ada patogen yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita ketahui bahwa ada patogen, maka antibodi yang pertama kali dibentuk adalah IgM. Kenapa IgM ini harus segera dibentuk? Tujuannya adalah untuk menghentikan penyebaran dari patogen. Untuk menghentikan spreading atau penyebaran dari patogen. Oke, nah imunoglobulin M ini dia juga berfungsi atau bertanggung jawab pada reaksi yang tidak sesuai pada golongan darah yang berbeda. Jadi imunoglobulin M ini dia juga bertugas untuk bertanggung jawab untuk adanya ketidaksesuaian reaksi pada pada individu dengan golongan yang berbeda. Misalnya seseorang dengan golongan darah A, kemudian antibodinya itu terbentuk, antibodi yang sudah terbentuk itu bisa menyerang individu dengan golongan darah B. Jadi misalnya seseorang dengan golongan darah A, kemudian menjadi donor untuk individu yang golongan darah B, maka antibodi dari golongan darah A ini bisa menyerang individu dengan golongan darah B. Nah, serangan ini dilakukan dengan cara menggumpalkan, ya, dengan cara menggumpalkan. Oke. Nah, kemudian imunoglobulin A. Imunoglobulin A ini juga khas, dia hanya ditemukan pada cairan tubuh. Pada cairan tubuh yang mana? Seperti saliva, kemudian plasma atau darah, kemudian juga pada mukus yang terdapat pada bronkus atau bowel. Bowel itu apa? Usus, ya, yang terdapat pada bronkus atau pada usus. Nah, imunoglobulin A ini dia membantu untuk bertahan terhadap serangan kuman yang lokal. Jadi misalnya pada rongga mulut, kemudian pada paru, kemudian juga pada usus. Ya, ingat antibodi yang ditemukan pada cairan itu adalah imunoglobulin A. Ya, khusus antibodi yang ditemukan pada cairan tubuh seperti pada saliva, kemudian pada plasma itu adalah imunoglobulin A. Ya, berikutnya adalah imunoglobulin E. Imunoglobulin E ini dia bertugas untuk melawan serangan parasit, ya, seperti cacing. Ingat, imunoglobulin E itu dia bertugas untuk menyerang parasit seperti cacing. Selain itu, imunoglobulin E ini juga bertanggung jawab terhadap reaksi alergi. Bagaimana caranya? Imunoglobulin akan melekat pada mast sel. Ikatan antara imunoglobulin E dengan mast sel ini akan menyebabkan terjadinya reaksi alergi. Apa manifestasi dari reaksi alergi? Kalau pada kulit itu adalah dermatitis, gatal-gatal. Kemudian kalau pada hidung itu biasanya terjadi bersin-bersin, rinitis. Kemudian kalau pada saluran nafas itu biasanya mengalami sesak nafas atau asma. Sudah kita bahas, ya, yang paling berbahaya reaksi alergi itu adalah bisa menimbulkan shock anafilaktik, ya. Kemudian imunoglobulin D. Imunoglobulin D ini sebenarnya fungsinya masih kurang tidak jelas gitu ya fungsinya. Imunoglobulin D ini ditemukan pada permukaan sel B. Dia juga bisa mengikat patogen, kemudian juga bisa merusak benda asing, ya. Tapi fungsinya kurang kuat dari imunoglobulin D, ya.
Nah, ini adalah gambaran dari antibodi yang terdapat dalam tubuh kita, mulai dari imunoglobulin apa tadi? Kita ulang ya, G, ini imunoglobulin yang paling banyak terdapat dalam plasma. Imunoglobulin G ini yang juga dibentuk atau didistribusikan dari ibu hamil ke janin, sehingga bisa melindungi janin mulai masih berada dalam perut sampai kemudian lahir, sampai menunggu imun sistem dari bayi bisa berkembang secara maksimal ya, atau menunggu sistem imunnya matang. Kemudian imunoglobulin yang kedua adalah imunoglobulin M. Ini yang ukurannya paling besar ya. Imunoglobulin M ini dia diproduksi saat pertama kali patogen dikenali ya. Tujuannya adalah untuk menghambat penyebaran dari patogen. Kemudian imunoglobulin A ini terdapat pada cairan tubuh, saliva, plasma, kemudian juga mukus yang terdapat pada paru, juga mukus yang terdapat pada usus ya. Kemudian imunoglobulin E ini yang dia bisa menyerang parasit seperti cacing, dia juga berperan pada proses alergi, di mana imunoglobulin E ini bisa berikatan dengan mast cell sehingga terjadi reaksi alergi. Manifestasinya bisa asma, bisa rinitis, bisa dermatitis atau gatal-gatal pada kulit ya. Kemudian yang terakhir adalah imunoglobulin D, ini fungsinya masih kurang jelas. Nah, Anda amati struktur dari masing-masing imunoglobulin ini. Yang imunoglobulin G, imunoglobulin E, dan imunoglobulin D itu sepertinya sama, tetapi bentuk sambungan ikatan peptidanya itu berbeda ya. Oke. Nah, ini perbedaan antara 5 jenis imunoglobulin. Untuk rantai heavy chain-nya atau rantai beratnya itu, kalau yang IgM itu adalah bentuknya itu adalah rantai mu, kemudian IgG rantai gamma, kemudian IgA rantainya alpha, IgE itu rantainya epsilon, dan IgD itu rantainya delta. Kemudian jumlah binding site dari antigen itu yang paling banyak adalah IgM 10, sementara yang lain itu IgG hanya 2, kemudian IgE dan IgD juga 2, IgA ada 4. Ya, kemudian berat molekulnya tentunya yang paling besar adalah IgM. Ya, kemudian jumlah di dalam antibodi yang paling banyak apa tadi? IgG, ya. Kemudian setelah itu IgA, baru IgM, kemudian IgD, yang IgE itu yang paling sedikit ya. Kemudian imunoglobulin yang bisa melintasi plasenta siapa? Hanya IgG. Yang lainnya tidak bisa melintasi plasenta. Ya, kemudian yang memiliki komplement yang bekerja bersama dengan komplement, fixed komplement adalah IgG dan IgM. IgA, E dan D tidak bekerja bersama dengan komplement. Kemudian sel-sel fagosit yang ikut bekerja adalah IgG. Pada IgG itu dibantu oleh sel fagosit, kemudian pada IgE itu dibantu oleh mast cell dan basofil. Ya, kemudian fungsinya kalau IgG itu tadi dia terutama berada, ya dia jumlahnya yang paling banyak berada dalam pembuluh darah, di dalam plasma. Kemudian dia bisa menetralisir toksin dengan cara opsonisasi. Ya, IgA disekresi oleh saliva, kemudian air mata, kemudian kolostrum, ya IgA. Yang bisa melintasi adalah imunoglobulin G ya. Oke, yang berperan pada proses alergi adalah IgE, juga menghambat aktivitas parasit ya. Oke. IgM adalah imunoglobulin yang pertama kali disintesis saat dikenali adanya patogen yang masuk ke dalam tubuh kita.
Oke, kita lanjut ke natural killer cell. Natural killer cell ini merupakan bagian dari limfosit. Dia terdapat dalam peripheral blood sekitar 5-10%. Ya, dia bisa ditemukan pada spleen atau limfa, kemudian kelenjar limfa, lymph node, kemudian pada red bone marrow. Ingat ya, seperti komplement tadi, natural killer cell juga tidak punya reseptor antigen. Natural killer cell ini dia bekerja dengan dua cara. Yang pertama adalah sitolisis. Apa artinya sitolisis? Merusak sitoplasma. Ya, merusak sitoplasma atau membran sitoplasma. Ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan memproduksi perforin. Ya, perforin yang dihasilkan oleh NK sel kemudian akan dibawa ke sel yang terinfeksi. Nah, sel yang terinfeksi ini dengan adanya perforin, maka membran plasmanya akan terbuka. Membran plasma yang terbuka ini memungkinkan untuk masuknya cairan ke dalam sel. Nah, sel yang terisi banyak cairan ini menyebabkan sel akan membengkak. Nah, sel yang membengkak ini tentunya dindingnya, membran plasmanya akan semakin tipis, dinding selnya akan semakin tipis, sehingga selnya itu akan mudah pecah. Dan sel yang pecah ini kemudian akan difagosit oleh sel-sel fagosit. Yang kedua, NK sel bekerja dengan cara apoptosis. Masih ingat apoptosis? Apoptosis adalah program sel death atau kematian sel yang terprogram, ya. Nah, apoptosis ini dia sebenarnya bisa mencegah pertumbuhan terlalu banyak dari sel-sel, ya. Bisa juga untuk mengganti sel-sel jaringan dan organ yang baru. Ya, yang sudah tua harus dimatikan lewat apoptosis. Sel-sel yang sudah tua harus dimatikan lewat apoptosis. Nah, gambar berikut ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana NK sel ini bekerja. Coba Anda amati yang pada bagian kiri, NK sel itu memiliki vesikel-vesikel yang berisi granul perforin. Ya, granul perforin ini kemudian akan dilepaskan pada sel yang terinfeksi. Salah satunya adalah sel tumor, ya. NK sel ini disebut juga tumor sel. Nah, kemudian pada target sel ini perforin itu akan menyebabkan perforasi pada dinding pembuluh darah, perforasi pada dinding sel. Maaf. Perforasi pada dinding sel, ya. Perforasi pada dinding sel ini menyebabkan cairan akan masuk. Cairan masuk, sel akan membengkak. Sel yang membengkak, membran plasmanya itu menjadi tipis dan mudah sekali mengalami ruptur. Ya, kalau sudah ruptur, maka sel target ini akan hancur berkeping-keping. Nah, sel target yang hancur ini kemudian akan dimakan oleh sel-sel fagosit. Ya. Ya, gambar yang sebelah kanan sebenarnya sama, ya. Bedanya apa? Bedanya kalau gambar yang sebelah kanan ini dia ada perforin dan granzyme atau enzim. Jadi perforin itu fungsinya untuk membuka, membuat perforasi dari dinding sel membran plasma. Kalau ada perforasi, granzyme ini masuk. Kalau granzyme ini masuk, dia bisa mencerna target sel. Oke. Nah, kita berpindah ke sel T. Sel T ini, tadi sel T ini berasal dari mana? Dari bone marrow, ya. Kemudian dia bermigrasi ke humus yang akan berkembang menjadi sel T. Sel T ini bisa berdiferensiasi menjadi 4 bagian sel. Yang pertama sel T helper atau TH, yang kedua sel T regulatory atau sel T suppressor, yang ketiga sel T sitotoksik, dan yang keempat adalah sel T memory. Oke.
Sel T helper atau singkatannya biasanya TH. Sel T helper ini merupakan jumlah sel T, jenis sel T yang jumlahnya paling banyak. Sel T helper ini merupakan jenis sel T yang jumlahnya paling banyak. Nah, sel T helper ini tugasnya apa? Yang pertama adalah melepaskan bahan-bahan messenger seperti limfokin yang berfungsi untuk mencerna atau merusak sel yang terinfeksi. Yang kedua, sel T helper itu juga merangsang produksi antibodi. Tadi antibodi dihasilkan oleh siapa? Sel plasma. Kemudian sel T helper ini juga berfungsi untuk memproduksi growth factor. Nah, harapannya sel T helper ini bisa merangsang proliferasi sel B, juga diferensiasi sel B. Sel T helper ini bisa merangsang proliferasi dan diferensiasi dari sel B. Oke, kemudian sel T helper ini juga bisa meningkatkan aktivitas sel T sitotoksik. Nah, jadi dia bisa mengaktifkan sel imun tubuh yang lain, ya. Jadi dia bisa merangsang sel plasma untuk menghasilkan antibodi, dia bisa merangsang sel B untuk berproliferasi dan berdiferensiasi. Selain itu, dia juga merangsang sel T sitotoksik untuk meningkatkan aktivitasnya. Ya. Nah, bagaimana apa alarmnya agar sel T helper ini bisa bekerja? Kalau misalnya terjadi infeksi atau informasi adanya patogen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh, maka sel T helper akan aktif. Ya. Nah, sel T helper ini disebut juga sebagai sel T4. Kenapa disebut sel T4? Karena memiliki CD4 pada permukaan molekulnya. CD itu apa? Cluster of differentiation. Jadi T helper sama dengan T4 sama dengan CD4. Oke ya, T helper sama dengan T4 sama dengan CD4. Oke, virus-virus HIV ini juga bisa berikatan dengan sel T helper. Nah, kemudian setelah virus HIV ini berikatan dengan sel T helper, maka sel T helper ini akan mengalami penurunan jumlahnya, ya. Pada HIV virusnya ini, ya, dia bisa berikatan dengan sel T helper atau T4 atau CD4. Nah, kalau sudah terjadi AIDS, itu sel T helpernya itu akan menurun jumlahnya. Karena sel T helper ini menurun jumlahnya, karena itu sistem imun tidak mampu lagi mengkoordinasikan untuk melawan terhadap patogen, sehingga bisa terjadi inflamasi bakteri. Misalnya pada paru, itu bakteri yang bisa menyebabkan inflamasi di antaranya adalah Streptococcus, kemudian fungal atau jamur, kemudian herpes virus, dan yang lainnya, ya. Jadi untuk virus HIV itu dia bisa berikatan dengan T4 atau CD4 atau T helper. Nah, apabila ini terjadi dalam waktu yang lama, pada saat pasien tersebut kondisinya beranjak atau berubah menjadi dalam kondisi AIDS, maka akan mempengaruhi T4 sehingga produksi T4 itu akan menurun. Kalau T4-nya menurun, maka sistem imun tidak lagi mampu berkoordinasi untuk melawan patogen. Ya. Oke. Kemudian ini adalah sel T regulatory. Sel T regulatory disebut juga sel T supresor. Saya ulang, sel T regulatory disebut juga sel T supresor. Nah, sel T supresor ini namanya sel T supresor karena itu dia mampu mensupres fungsi dari sel T helper dan sel T sitotoksik. Ingat ya, namanya sel T supresor karena itu dia memiliki kemampuan untuk mensupres fungsi dari
sel T helper dan sel T sitotoksik. Nah, karena dia mensupres fungsi dari sel T helper dan sel T sitotoksik, karena itu sel T regulatory atau sel T supresor ini itu disebut menghambat imun sistem. Ya, tapi menghambat imun sistemnya itu dari serangan ke sel-sel tubuh sendiri. Jadi sel T supresor itu atau sel T regulator itu dia akan mensupres atau menekan fungsi dari sel T sitotoksik dan sel T helper khusus untuk menghindari serangan terhadap sel-sel tubuh sendiri. Ya. Nah, karena sel T regulatori ini meregulasi aktivitas dari sel lain, maka disebut sebagai regulatory T cell, ya. Nah, karena dia berfungsi untuk mensupres aktivitas dari sel T sitotoksik dan sel T helper, karena itu sel T regulatori ini disebut juga sebagai atau berfungsi sebagai slow down body defense atau sistem imun bekerjanya tidak boleh terlalu kencang, ya. Setelah agen-agen infeksi ini berhasil dirusak. Jadi kalau misalnya ada patogen masuk, kemudian patogen tersebut dirusak, nah sel T regulator ini dia berfungsi. Dia menekan aktivitas dari sel T helper dan sel T sitotoksik agar tidak menyerang tubuh sendiri. Oke, nah sel T supresor atau sel T regulator ini disebut juga T8 atau CD8. Sel T regulatory, sel T supresor ini disebut juga sel T8 atau CD8. Ya. Berikutnya adalah sel T killer atau TC, ya, killer T cell, ya, disebut juga cytotoxic T cell, ya, sel T killer disebut juga cytotoxic T cell. Nah, namanya juga sel T killer karena itu dia memiliki kemampuan untuk membunuh secara langsung mulai dari bakteri, kemudian sel yang terinfeksi oleh virus, kemudian sel yang kemudian berubah menjadi kanker. Oke, saya ulang. Sel T killer atau sel T sitotoksik ini dia mampu untuk membunuh secara langsung bakteri, sel yang terinfeksi oleh virus atau sel tubuh yang berubah menjadi kanker. Ya. Nah, sel T sitotoksik ini dia bisa mengidentifikasi patogen hanya apabila patogen tersebut dipresentasikan. Oke, sel T killer hanya bisa mengidentifikasi patogen apabila patogen tersebut sudah dipresentasikan, ya. Nah, bagaimana cara bekerjanya sel T killer ini untuk menghancurkan atau membunuh bakteri? Nah, kalau misalnya ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh, maka reseptor antigen pada permukaan TC akan aktif. Apabila ada bakteri masuk ke dalam tubuh, maka bakteri tersebut yang merupakan antigen akan ditangkap oleh reseptor antigen pada permukaan sel T sitotoksik. Nah, kemudian kalau antigennya itu sudah dikenali, maka akan terjadi ikatan antara antigen dengan sel T sitotoksik. Nah, berikutnya sel T sitotoksik ini akan mengeluarkan perforin, sekresi perforin. Perforin ini bertugas untuk membuat pore atau lubang-lubang gitu ya pada membran plasma bakteri. Karena terbentuk pore, maka cairan dengan cepat akan masuk ke dalam bakteri. Kemudian sel bakteri mengalami pembengkakan, swollen atau pembesaran.
Nah, karena sel bakteri ini mengalami pembesaran, maka mudah sekali sel bakteri ini akan mengalami pecah sehingga cairan dan elektrolitnya akan hilang dan akhirnya sel bakteri tersebut akan mati. Oke. Berikut ini adalah sel T memory. Sel T memory ini disebutnya sebagai sel yang prima ya. Sel T memory sama dengan sel T sitotoksik juga sel T regulatory. Dia dibentuk atau merupakan hasil diferensiasi dari sel T. Nah, ini dibentuk karena adanya paparan dari antigen. Sel T memory ini dibentuk karena adanya paparan antigen. Namanya juga sel T memory karena itu dia bertugas untuk mengingat patogen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Ya. Oke. Kita lanjut ke aktivasi dari sel T. Itu loh, masuk sini. Ya, Pak Enang. Oke, kita lanjut pada aktivasi sel T ya. Kita lanjutkan pada aktivasi sel T. Coba Anda amati gambar ini. Ya, jadi virus ini berbeda aktivasi antara sel T dengan sel B ya. Jadi virus kalau ada virus di mana virus ini memiliki permukaannya ada antigennya, maka antigen pada virus ini akan mengaktifkan makrofag. Oke, di mana virus ini oleh makrofag akan dipresentasikan, antigen virus ini akan dipresentasikan oleh makrofag, ditampilkan oleh makrofag. Nah, adanya antigen yang dipresentasikan oleh makrofag ini menyebabkan aktivasi sel T helper, yakni sel T helper ini dia akan mengikat antigen yang dipresentasikan oleh makrofag. Oke, sel T helper yang mengikat antigen ini menyebabkan sel T helper menjadi aktif. Nah, kemudian ada beberapa interleukin yang dikeluarkan oleh makrofag yang bertugas untuk mengaktifkan sel T sitotoksik. Ya, jadi awalnya sel T helper ini berikatan dengan antigen yang dipresentasikan oleh makrofag. Adanya ikatan antara sel T helper dengan antigen yang dipresentasikan oleh makrofag ini menyebabkan pengeluaran menyebabkan sekresi dari beberapa interleukin. Sekresi dari interleukin ini akan menyebabkan aktivasi dari sel T sitotoksik. Oke, nah sel T sitotoksik ini dia akan mengikat antigen yang terdapat pada sel yang terinfeksi. Sel T sitotoksik akan mengikat antigen yang terdapat pada sel yang terinfeksi. Antigen pada sel terinfeksi yang diikat oleh sel T sitotoksik itu menyebabkan destruksi dari sel-sel yang terinfeksi tadi. Menyebabkan destruksi dari sel yang terinfeksi tadi. Selain karena aktivitas sel T sitotoksik, interleukin yang dikeluarkan akibat aktivasi dari sel T helper itu juga bisa menimbulkan terjadinya replikasi dari sel T sitotoksik sehingga akan membantu merusak virus tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau aktivasi dari sel T karena ini imunitas seluler, karena itu dia melibatkan sel, tidak hanya sel T tapi juga makrofag. Ya, makrofag juga bisa memperantarai aktivasi dari imunitas seluler ya. Oke, nah kalau ini gabungan antara aktivasi sel B dan sel T.
Coba Anda amati, yang paling atas itu adalah aktivasi sel B ya. Jadi kalau misalnya ada antigen yang diikat oleh antibodi, ya kalau misalnya ada antigen yang diikat oleh reseptor sel B, maka antigen ini bisa juga diikat oleh sel T helper, di mana sel T helper yang mengikat antigen ini akan mengeluarkan interleukin. Jadi interleukin ini akan mengaktifkan sel B, sehingga sel B akan membesar, mengalami enlargement. Kalau sudah mengalami enlargement, dia akan bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi, dan yang kedua sel memori yang bisa mengingat antigen dari patogen yang masuk tersebut. Kemudian yang paling bawah adalah aktivasi dari sel T. Jadi kalau misalnya ada virus ini akan terlebih dahulu akan difagosit oleh sel-sel fagosit, diantaranya adalah makrofag. Kalau sudah difagosit oleh sel makrofag, maka makrofag akan bisa mempresentasikan antigen dari virus ini. Nah, adanya antigen yang dipresentasikan oleh makrofag ini akan diikat oleh sel T helper. Nah, sel T helper ini akan mengaktifkan sel T killer, di mana sel T killer yang aktif ini akan mengeluarkan perforin, di mana perforin ini dia akan membuat lubang-lubang pore pada sel yang terinfeksi, sehingga cairan akan masuk ke dalam sel-sel yang terinfeksi. Sel akan mengalami pembesaran, gitu ya. Sel membesar, sel yang membesar ini dinding plasma atau membran plasmanya akan tipis sehingga sel tersebut mudah pecah. Ya. Nah, kemudian acquired immunity, masih ingat tadi ya, acquired immunity itu kan ada dua tipe. Yang pertama, ada dua jenis. Yang pertama itu adalah imunitas humoral dan yang kedua imunitas seluler. Imunitas humoral diperankan oleh antibodi yang terdapat pada cairan ekstraseluler. Kemudian kalau imunitas seluler dilakukan oleh sel T, limfosit dibantu oleh makrofag, ya. Kemudian acquired immunity atau imunitas dapatan ini bisa bersifat aktif, juga bisa bersifat pasif. Oke. Aktif apabila secara aktif, kenapa disebut aktif? Karena secara aktif tubuh membentuk antibodi sebagai respon adanya infeksi atau vaksin. Oke, jadi disebut aktif karena tubuh kita secara aktif membentuk antibodi karena ada rangsangan patogen yang masuk atau karena adanya vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kalau aktif ini dia sifatnya lambat ya, pembentukan antibodinya lambat. Karena itu dibutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, nah yang aktif immunity ini dia sifatnya tahan lama dan tidak membahayakan tubuh kita. Ya, aktif immunity ini ada yang natural, ada yang artifisial. Yang natural itu misalnya tubuh kita diserang oleh bakteri, gitu ya, seperti cacar, diserang oleh patogen seperti virus cacar, smallpox, kemudian measles atau campak, kemudian MAM atau gondong. Nah, maka tubuh kita akan membentuk antibodi. Ingat ya, aktif immunity itu tubuh kita secara aktif memproduksi antibodi memang. Produksi antibodi ini terjadi karena apa? Yang pertama karena adanya patogen yang masuk yang menimbulkan infeksi. Yang kedua ini karena adanya vaksin yang diinjeksikan ke dalam tubuh kita. Karena itu aktif immunity ini bisa dibagi menjadi dua.
natural dan artifisial. Natural apabila tubuh kita memproduksi antibodi karena ada rangsangan patogen seperti adanya virus smallpox atau cacar, kemudian virus measles atau campak, juga adanya virus mumps atau gondong. Maka tubuh kita secara aktif akan membentuk antibodi terhadap antigen virus tersebut. Yang kedua, yang artifisial itu kalau misalnya disuntikkan vaksin pada tubuh kita. Nah, vaksin ini adalah bakteri yang dilemahkan kan? Nah, karena ada patogen atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan membentuk antibodi. Ya, jadi yang pertama yang natural itu memang tubuh kita membentuk karena adanya antigen dari virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang artifisial atau yang buatan itu karena tubuh kita diberikan injeksi vaksin. Mau tidak mau tubuh kita harus membentuk antibodi, ya. Oke, berikutnya contoh dari vaksin artificial active immune ini adalah vaksin untuk bakteri BCG. BCG vaksin ini untuk tuberkulosis. Kemudian vaksin TAB. Vaksin TAB ini untuk enteric fever, demam enterik. Enterik itu organ pencernaan ya. Kemudian vaksin untuk virus, contohnya adalah vaksin untuk poliomielitis. Ya, Sabin vaksin untuk poliomielitis. Kemudian vaksin MMR untuk measles, mumps dan rubella. Kemudian vaksin virus yang lain adalah Salk vaksin, ini digunakan untuk poliomielitis. Kemudian untuk vaksin rabies baik neural maupun non-neural. Oke. Nah, vaksin yang lain ini adalah vaksin toksoid untuk difteri dan tetanus. Ya, vaksin toksoid untuk difteri dan tetanus. DPT ya. Nah, berikutnya adalah pasif imun. Kalau pasif imun, kalau yang aktif tadi tubuh kita secara aktif membentuk antibodi. Tapi kalau yang pasif, antibodi diinjeksikan langsung ke dalam tubuh kita. Ini pasif ya, antibodi yang sudah tersedia ready itu diinjeksikan ke dalam tubuh kita. Karena tubuh kita tidak membentuk antibodi, karena itu proses ini disebut pasif immunity. Oke, nah pasif immunity ini tidak bisa bertahan lama. Ya, karena itu pasif immunity ini salah satunya problemnya adalah karena dia tidak bisa bertahan lama, ya. Nah, seperti halnya aktif immunity, yang pasif immunity ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah imunitas pasif yang natural dan imunitas pasif yang artifisial atau buatan. Imunitas pasif yang natural ini jadi contohnya itu adalah antibodi yang ditransfer dari ibu ke fetus melalui plasenta. Antibodinya apa? IgG atau imunoglobulin G. Ya, jadi yang natural itu contohnya adalah antibodi yang didistribusikan dari ibu hamil ke janinnya. Antibodinya ini kita sebut imunoglobulin G, sudah kita bahas tadi, di mana imunoglobulin G ini bisa melintasi plasenta. Nah, imunoglobulin G ini akan melindungi fetus sampai dengan lahir. Nah, imunoglobulin G ini selain dia bisa didistribusikan dari ibu hamil ke fetusnya, imunoglobulin G ini juga bisa didistribusikan pada kelenjar payudara, sehingga ASI yang dihasilkan oleh kelenjar payudara ini mengandung kolostrum. Ingat ya,
Jadi kalau pada saat hamil kemudian sampai dengan lahir, itu yang berperan pada janin, pada bayi adalah imunoglobulin G. Kemudian imunoglobulin yang lain yang terdapat pada cairan tubuh, masih ingat tadi imunoglobulin apa? Imunoglobulin A ya. Imunoglobulin A ini juga bisa didistribusikan menuju ke kelenjar payudara. Karena itu kenapa pada ASI itu mengandung imunoglobulin A. ASI yang mengandung imunoglobulin A ini kita sebut sebagai kolostrum. Nah, kolostrum ini biasanya hanya terdapat pada 6 bulan pertama kelahiran. Oke, kalau ini disebutkan 3 bulan ya, tapi sebenarnya 3 bulan ini yang paling banyak. Tapi maksimal imunoglobulin A itu bisa ditemukan pada ASI, kolostrum, itu sampai dengan bulan yang ke-6. Oke. Nah, sementara yang imunitas pasif yang buatan itu pemberian antibodi pada kondisi-kondisi di mana terjadi misalnya terjadi tetanus. Kemudian akan diberikan anti-tetanus serum atau ATS. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi difteri, itu akan diberikan anti-difteri serum. Kemudian kalau terjadi gangren, itu akan diberikan antibodi anti-gas gangren serum. Ya, jadi imunitas pasif itu antibodi langsung diinjeksikan ke dalam tubuh kita. Ada yang natural, ada yang artifisial. Kalau yang natural itu dari ibu hamil menuju ke fetus. Kalau selama proses kehamilan sampai dengan awal kelahiran, itu antibodi atau imunoglobulin yang bekerja adalah imunoglobulin G. Tapi pada saat menyusui, imunoglobulin yang bekerja adalah imunoglobulin A yang didistribusikan pada kelenjar payudara, sehingga ASI itu akan mengandung imunoglobulin A, di mana ASI yang mengandung imunoglobulin A itu yang kita sebut sebagai kolostrum. Ya, ini kemarin yang sempat ditanyakan sama adik-adik ya, salah satu adik-adik ada yang bertanya ya. Oke, kemudian kalau yang artifisial pasif imun pasif yang artifisial, yang buatan, jadi antibodi memang diinjeksikan ke dalam tubuh kita setelah kita dewasa, setelah kita lahir ya, di atas usia 6 bulan. Nah, kalau pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya kalau terjadi tetanus, maka diberikan anti tetanus serum. Kemudian difteri, difteri diberikan anti difteri serum. Kemudian kalau ada gangren diberikan anti gangren serum. Ya. Kemudian respon imun ada respon primer, ada respon sekunder. Respon imun tubuh itu ada yang primer, ada yang sekunder. Namanya juga primer. Jadi terjadi begitu ada kontak dengan antigen. Jadi kalau misalnya ada patogen yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dimakan makrofag, kemudian antigennya dipresentasikan. Nah, pada saat itu belum ada antibodi. Nah, karena adanya antigen tersebut, maka akan merangsang pembentukan antibodi. Yang pertama kali dibentuk adalah antibodi imunoglobulin M. Ingat ya, begitu patogen pertama kali dikenali, yang dibentuk antibodi yang pertama adalah imunoglobulin M. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan imunoglobulin G. Nah, ini disebut primer imun respon. Respon imun yang pertama apabila ada antigen yang masuk, dikenali, kemudian akan dibentuk IgM, selanjutnya akan dibentuk IgG. Ya. Kemudian respon imun yang sekunder, ini
Jadi patogen yang sama masuk ke dalam tubuh sehingga bisa dikenali oleh sel memori. Jadi antigen yang sama masuk ke dalam tubuh sehingga bisa dikenali oleh sel memori. Nah, karena dikenali oleh sel memori, maka respon imunnya lebih cepat. Karena itu disebut sebagai booster respon. Ya. Nah, kemudian kalau pada respon imun yang sekunder di mana antigen itu sudah dikenali, maka imunoglobulin yang diproduksi yang utama adalah imunoglobulin G. Ya, pada respon imun sekunder karena antigennya itu sudah pernah dikenali. Kalau antigennya belum pernah dikenali, yang pertama kali dibentuk adalah IgM baru IgG. Karena ini antigennya sudah pernah dikenali, maka tidak lagi dibentuk IgM, tapi langsung dibentuk IgG. Oke. Contohnya pada individu yang mengalami measles, saya ingat ya, measles, campak, smallpox ini cacar, maka akan menyebabkan sistem imun melakukan serangan terhadap antigen dari virus tersebut. Nah, kalau misalnya respon yang pertama ini adalah primer imun respon, tapi kalau misalnya sudah pernah terpapar, maka disebut sebagai sekunder imun respon. Oke, nah virus-virus tersebut untuk mencegah invasi dari virus-virus tersebut biasanya diberikan vaksinasi. Nah, ini gambaran dari respon imun primer dan respon imun sekunder. Anda amati kalau respon imun primer itu juga bisa dibentuk IgM, kemudian dibentuk IgM dulu, baru dibentuk IgG gitu ya. Pada hari 0 sampai dengan pertengahan itu puncak dari IgM, pada hari ke-14 IgM turun, kemudian digantikan oleh IgG yang meningkat pada hari ke-14. Nah, kemudian kalau misalnya paparan dengan antigen yang sama yang terjadi, kemudian pada hari ke tengah-tengah 28 dengan 42 itu IgM juga tetap diproduksi dengan jumlah yang hampir sama. Kemudian IgG jumlahnya akan diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak pada imun respon yang sekunder. Oke, ini kalau kita lihat ini responnya sampai hari ke 56. 56 itu berapa bulan? 2 bulan. Ini 2 bulan ya. Oke, saya kira selesai apa yang bisa saya sampaikan. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap semangat, selamat belajar. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi, selamat, sehat. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir agar kita kembali bisa bertemu di kelas untuk pembelajaran secara klasikal ya. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.